Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat mulia Nois. Di episode kali ini judul program yaitu Ngobrol Sateko, yaitu ngobrol sama teman dan tokoh. Kenapa? Karena di video kali ini saya akan menyambangi dan bersilaturahmi kepada teman lama saya, di mana teman lama saya ini udah 180 derajat berubah total. Penasaran? Ikuti channel saya. Di awal prolog saya katakan, jadi di program kali ini yaitu saya namakan Ngobrol Sateko, yang artinya itu ngobrol sama teman dan tokoh. Nah, pas banget kan? Nah, jadi untuk tokohnya itu siapa? Nah, ini sahabat saya teman-teman. Gimana? Mantap. Sehat. Waduh, jangan bilang Ustadz lah. Kita namanya sama temen lama kan. Berapa tahun ya kita ketemu Pak Ustadz? Ya 10 tahun apa 15 tahun kali ya? Bisa. Lama banget sih. Bisa. Bersyukurlah hari ini Allah pertemukan kita, mudah-mudahan membawa kebaikan kan. Amin. Walaupun hujan tadi kan? Iya, luar biasa. Hari Iya. ini cukup lama hujannya kan. Ya mudah-mudahan ini salah satu tanda Allah memberikan rahmat, karena hujan itu kan kebaikan. Amin. Jadi teman-teman, saya ini dengan beliau itu udah lost kontak hampir 10 tahun. Dapat nomor kontak itu belum lama. Nah, janjian sama beliau ini hampir seminggu saya bikin janji. Pending mulu, malum sibuk lah. Karena beliau ini kan selain mengajar juga, ngajar di sini juga, beliau juga punya kegiatan sendiri apa ya? Masih kan yang di Alhamdulillah. masih. Kegiatan kita ya namanya orang masih butuh kan. Artinya punya kewajiban untuk keluarga, pagi masih kerja, ya aktivitas di Madis adalah. Anak sekarang berapa? Alhamdulillah satu. Belum nama nih? Mudah-mudahan tahun ini Allah berikan kepercayaan. Oh, lagi isi. Belum sih. Oh, dan doalah tahun ini. Ya tamu itu kan bawa berkah. Itu Amin. hari ini saya bersyukur kedatangan tamu yang cukup lama. Jadi amalan yang baik itu diantaranya kan menyambung silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi ini membawa berkah, membawa kebaikan, dan mungkin nanti apa yang kita bicarakan di acara Sateko ya. Ngobrol Sateko. Ngobrol ya. Ngobrol. Wah, luar biasa teman-teman. Ini Sateko ini membawa berkah lah. Amin. Dulu teman-teman ya, Pak Ustadz Awang ini ya sama lah kayak kita ya, namanya anak muda dulu jam sekolah ya kan, ya sama lah. Cuman ya alhamdulillah lah beliau sekarang berubah. Alhamdulillah hari ini saya dipertemukan Allah dengan channel Mulia Noise. Ya. Betul. Nanti channelnya ada di sini tuh. Jangan lupa like, subscribe, komen. Mudah-mudahan channel ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Tadi ada 2 program tuh, ngobras sama ngobrol dengan para pengusaha kan. Sama kedua ngobrol dengan Sateko. Saya lahir di Bogor, mungkin lebih tepatnya di Jonggol lah. Ya, Jonggol. Itu akhir-akhir ini lagi ngetren tuh Jonggol. Pas wakwau ya, Wakwau tuh kan. Saya juga punya pengalaman mungkin sama lah kayak orang-orang yang normal, manusia pada umumnya lah gitu. Jadi hari ini kita berbicara, dipertemukan ini bukan berarti saya juga udah baik gitu. Bukan berarti saya juga udah benar gitu. Tapi memang ini hari kita bersyukur, ya paling tidak menyambung silaturahmi. Betul. Dan kemudian kalau ada kebaikan dalam obrolan ini, terus orang bisa termotivasi, terus orang bisa tergugah hatinya, saya pikir itu udah kehendak Allah gitu kan. Udah Allah yang ngatur lah gitu. Termasuk hari ini meskipun serba mendadak, tapi Allah kasih kemudahan. Iya. Nah, saya lahir di Jonggol 38 tahun yang lalu gitu. Alhamdulillah perjalanan sama lah kayak anak muda gitu kan. Gitu. Kita ngalamin sekolah, ya anak muda kadang-kadang berantem dikit lah gitu kan.
bukan dikit-dikit berantem gitu kan. Lebih banyak kebanyakan berantem berantemnya gitu. Gitu. Iya, Jadi 2009 ya. 2009 saya nikah bulan Desember. 11 tahun ya. Nah, 11 tahun. Nah, setelah 11 tahun itu sampai hari ini banyaklah perjalanan hidup yang saya alami gitu ya. Nah, kemudian setelah saya nikah itu kurang lebih setahun 2 tahun lah kurang lebih, saya berpikir, nah saya ini kan seorang imam, seorang kepala rumah tangga kan, iya, gitu. Terus anak istri tanggung jawabnya gimana nanti, gitu kan. Nah, kemudian saya berpikir, wah kalau bisa nyari mentor lah, nyari guru, jadi orang yang membimbing rohani kita, gitu kan. Karena rohani itu kan tidak kelihatan, gitu, tapi bisa dirasakan. Artinya ketika orang itu sudah mengarah positif, kebaikan, berarti kan rohaninya baik, kan gitu. Ada apa namanya, hal yang mungkin bisa kita lihat secara kasat mata. Kemudian hari ini kalau ada teman-teman bertanya, oh saya bisa berubah 180 derajat misalnya, ya sebetulnya pandangan orang kan macam-macam lah gitu ya. Ya ketika orang menganggap seperti itu, ya saya pikir alhamdulillah, mudah-mudahan itu jadi doa. Walaupun memang saya meyakini saya pun masih belajar itu untuk mengarah lebih baik. Nah, sekitar tahun 2009-an lah kurang lebih, mau masuk 2010. Nah, saya kan ngobrol-ngobrol dengan istri. Kemudian istri saya itu waktu itu menyarankan itu ada satu tokoh kiai gitu ya, tokoh ulama yang saat itu dilihat sama istri saya di salah stasiun TV lah. Itu istri saya menyampaikan bahwa ini kiai yang bisa diikuti. Dan artinya kalau mau ngikutin ini orangnya gitu kan. Oh iya Pak. Nah, singkat cerita, saya komunikasi dengan istri, akhirnya ketemu, nomor teleponnya bisa nyambung, dan alhamdulillah sampai hari ini ngomong aja. Nah, saya mau nanya nih Pak Wang, maaf ya, apa makna dan arti dengan ini yang dipakai pakai belangkon gitu ya? Belangkon sama dengan kostumnya pakaian gini gitu ya? Hitam itu. Teman-teman, jadi hubul watan minal iman, mencintai tanah air kan sebagian daripada iman. Nah, kemudian kenapa kita pakai hitam-hitam ini terus pakai belangkon? Artinya bukan tidak boleh pakai yang lain gitu ya. Nah, satu, kita pakaian ini mencerminkan kalau orang sholat itu sebetulnya mengarah ke tawadu, rendah hati gitu ya. Jadi ketika orang sholat kan begitu Allahu Akbar, mengucap Allah yang Maha Besar. Nah, di situ harusnya kita sudah ada kerelaan hati untuk mengakui kita ini kecil, ya kan? Gitu. Terus ruku, gitu, sujud, udah nggak ada kita ini sebetulnya. Nah, kemudian belangkon ini lambang ketawaduan. Artinya kalau misalkan pakai belangkonnya terbalik, otomatis kan kurang bagus juga, ya kan? Nah, di belakang ini kan ada jendulan nih. Iya. Artinya apa? Simpan kelebihanmu, simpan kemampuanmu, simpan di belakang. Ya kan? Jadi kalau orang baru bisa satu, merasa di depan, ya kurang ini kan? Filosofinya itu ya Pak ya? Ya. Oh iya. Jadi kita tuh memang tidak ada yang wajib disombongkan. Tapi gitu. Sama nggak dengan, kan ada tuh kalau orang Sunda kan yang ada batik-batik gitu. Ini kan polos hitam nih. Iya. Kalau belangkon itu kan setiap daerah punya. Ada belangkon Jawa, belangkon Sunda, ya kan? Belangkon atau ikat kepala di daerah masing-masing kan gitu. Ya kurang lebih di Sunda pun sama. Kemudian kita pakai yang hitam polos ini karena memang ini salah satu yang untuk sementara ini dijadikan umum lah gitu ya. Kemudian suatu saat ya sah aja mungkin orang mau pakai belangkon Sunda misalnya gitu. Dan mungkin ini salah satu perkat alat media yang menyatukan gitu kan. Selama ini kan bahwa Indonesia ini kan luar biasa dari sukunya, budayanya kan gitu. Tentu tanpa kita harus meninggalkan norma agama gitu. Nah, bukan berarti kita pakai pakaian gini kita melakukan syariatnya kan gitu. Ya sholat ya tetap aja sholat kan gitu. Nah, kemudian kalau warna hitam ini kan misalnya kita kena tetesan warna lain
tentu cenderung akan sangat terlihat gitu kan. Misalnya putih lah akan nonjol banget itu kan. Artinya apa? Ketika kita melakukan kesalahan, buru-buru bebenah kita. Ya, karena menurut saya itu orang baik itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ya. Jadi orang yang baik itu orang yang ketika melakukan kesalahan sadar. Itu buru-buru istighfar, buru-buru bertobat, buru-buru bebenah diri kan. Karena tidak ada manusia yang sempurna kan. Nah, kemudian Tuhan menciptakan berbagai apapun, dunia itu kan ujian gitu. Jadi semua kita diuji. Nah, kemudian salah satu yang melandasi bahwa saya ingin memperbaiki diri itu, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak semata-mata Allah jadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ini kitab munajat ini, mungkin bisa dilihat. Nah, kitab munajat ini amalan yang memang jadi rutinitas di majlis ini, di istana munajat. Nah, hampir seluruh Indonesia ini sudah mengamalkan ini. Nah, apa ini munajat? Munajat ini serangkaian wirid dan doa dalam Al-Quran. Ini doa terbaik sedunia. Ini luar biasa. Di salah satu doanya itu di halaman terakhir gitu. Mungkin bagi teman-teman yang belum punya atau penasaran apa sih buku munajat gitu, bisa menghubungi Istana Munajat atau Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga yang hampir di setiap daerah itu sudah ada. Nah, ini yang menarik di sini kan. Rabbi gfirli wa li walidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat kan gitu. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Kita sudah minta doa untuk kita, ibu bapak dan orang yang masuk ke rumah kita juga didoakan. Dan ini ada di Al-Quran. Nah, artinya begini, kalau kita nyari doa di Al-Quran kan begitu banyak tuh. Gitu. Kalau kita yang bodoh kan ribet gitu loh. Nah, ini sudah ada disiapin nih munajat nih. Tetapi ada doa yang memang dicantumkan di dalam Al-Quran yang dijadikan bacaan kita sehari-hari, dan itu salah satu doa yang dijabah oleh Allah ketika Nabi Adam berdoa. Itu bertemulah dengan Siti Hawa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada di sini. Semua ini lengkap di doa-doa para nabi gitu. Nah, makanya mohon maaf ketika orang pengen hidupnya makmur, hidupnya teratur gitu, maka kita harus punya ukuran gitu loh. Ukuran ini udah pas gitu. Nah, munajat ini alhamdulillah saya menemukan ketenangan hati, kenikmatan, termasuk istana munajat ini keberkahannya. Sebetulnya banyak lah yang kita rasakan. Itu. Nah, kegiatan kita setiap malam Jumat di sini munajatan ini. Oh, ini dari mana aja nih Pak Wong nih biasanya? Apanya? Yang suka ikut pengajian dari mana biasanya? Kalau malam Jumat itu ya teman-teman ya dari Jonggol ada. Terus Cilengsi gitu. Dari Dayu tuh Lungsir nyampe sini. Gitu. Nah, saya sih sebenarnya gini, saya sendiri juga belum merasa bisa lah gitu ngajarin lain-lainnya gitu. Cuman saya niatkan ke teman-teman, kita ngaji bareng, kita belajar bareng, niatkan sebabkan Allah gitu. Alhamdulillah lah teman-teman. Nah, ini lama kita ngebangun ini. Ini kan nggak serta-merta langsung begini kan. Berarti sampai seperti ini tuh berarti perjalanannya itu, mohon maaf, pasti ada aja lah ya orang yang maaf karena mungkin dengan melihat seperti ini kadang-kadang ada aja ya. Oh, pasti. Saya juga pertama kali itu waktu dikasihkan belangkon ini sama Pak Kiai gitu. Mohon maaf saya menyapa dulu orang tua kami, Pak Kiai Syarif Rahmat. Mudah-mudahan beliau tetap sehat. Amin. Beliau diberikan kesabaran, amin, kelancaran semua yang beliau jalankan aktivitasnya Allah ridhoi. Amin. Itu karena beliaulah yang menuntun dan sampai hari ini ya yang memberikan semangat. Alhamdulillah, mudah-mudahan
bakti kita keterima gitulah. Kita kan sebagai ngaku dong nih murid nih, belum tahu diakuin kan gitu. Gitu. Alhamdulillah lah. Nah, alhamdulillah teman-teman, banyak yang kita alami ya awalnya pahit. Saya tidak sedikit orang yang mengatakan saya dukun. Oh iya, Iya kan? Waduh, karena mungkin emang kalau dulu kan identik dengan ya kostum black ini ya. Tapi gini loh, kalau menurut saya, kita itu kadang-kadang terjebak dengan sebuah kata gitu loh, bahwa ketika mendengar dukun udah ekstrim gitu kan. Padahal dukun itu kalimat asli Indonesia. Dukun itu orang yang punya keahlian. Misalnya dukun beranak. Iya. Dulu belum ada sesar. Sesulit apapun belum ada lampu. Kita lahir-lahir aja. Mungkin karena namanya toh dukun aja gitu. Iya gitu. Sebetulnya secara bahasa dukun itu orang yang punya keahlian. Orang ahli lah, termasuk nyantet, kalau nggak punya keahlian ya nggak bisa. Ya kan? Iya. Cuman penyalahgunaannya mungkin gitu kan. Itu kan keahlian juga. Nah, saya banyak tuh. Ini dukun segala macam. Oh gitu. Tapi sampai ke anak, ke istri, sampai gitu. Wah, dukun. Tapi ya saya pikir begini loh. Pohon itu yang jadi incaran orang biasanya ada buahnya. Oh iya. Ya enggak? Iya. Soalnya waktu kecil saya kalau maling pohon ya maling pohon yang banyak mangganya. Kalau ngelewatin pengalaman ini kan. Iya. Kalau pohon mangga nggak ada buahnya, gitu. Kampret aja nggak mau. Nah, gitu. Betul. Jadi kalau bahasa Sunda lalai lah ya. Nah, biasanya kalau ada buahnya banyak orang yang menginginkan itu. Tapi perjalanan lah itu kan. Terus, dan memang dinamika kehidupan begitu. Jadi setiap orang yang siap di jalan kebaikan harus siap menerima kritikan. Iya. Seperti ini. Nah, terus berarti Pak Awang di sini tuh ada kegiatan pengajian anak kecil ya, TPA gitu atau gimana? Kalau pengajian anak kecil ada di sini, maghrib. Oh maghrib. Tapi memang tidak langsung saya itu, ada ibu-ibu di sini. Oh gitu. Nah, kegiatan kita malam Jumat itu ada ini munajatan teman-teman. Kemudian yang kedua kita ada namanya Gema Jumat. Gema Jumat. Nah, saya Gema Jumat itu setiap hari Jumat bikin nasi, kita sedekahkan di hari Jumat. Gitu. Jadi orang pulang sholat itu dikasih. Sekarang alhamdulillah udah 200 porsi, bayangkan. 200 porsi, 200 tuh. Sudah 2 tahun jalan setiap Jumat. Nah, sempat waktu itu teman-teman nanya, gimana Pak kalau hari Jumat yang memang kebetulan bulan puasa? Saya bilang gini, saya punya niatan dari awal istiqomah itu lurus ini. Tekniknya kita ganti, teknisnya gitu. Jadi kita main pas buka puasa. Kan tetap jalan sedekah itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita ada hataman Quran setiap bulan. Nah, kebetulan besok nih. Itu minggu kedua, tanggal 10 Januari awal tahun. Gitu. Jadi tiap bulan itu ada hataman Quran, ada pembacaan rawi, munajat, ada santunan yatim duafa. Sama kadang-kadang teman-teman ataupun para kiai, guru-guru kita hadir memberikan pencerahan lah gitu. Awalnya juga sering ini apa kayak dakwah acara Isra Miraj. Nah itu sesama munajat juga atau yang undang tuh sama munajat juga atau yang umum? Jadi saya itu pernah diundang orang. Itu pertama kali pengalaman ini kan. Saya berpikir kita kan bukan orang hebat lah gitu kan. Bukan kiai gitu. Bukan ustadz. Tapi lama-lama banyak orang yang silaturahmi dan kemudian minta waktu lah. Gitu. Di luar pada suka pun ada gitu. Di luar munajat ada, yang umum lah sifatnya gitu. Nah, cuman saya berpikir begini, setiap orang yang datang, setiap orang yang
silaturahmi, melangkahkan kaki, saya pikir itu tanpa digerakkan Tuhan tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Dan alhamdulillah memang beberapa kali pengalaman lah saya diundang Kang. Mungkin niatnya itu kadang ngelihat background kita dulu, ya kan. Akhirnya untuk memotivasi lah gitu. Maka saya niatkan ibadah, saya hanya berdoa, ya Allah, jangan sampai dengan kekurangan saya, dengan ketidakmampuan saya, agama kita ataupun apa yang saya sampaikan merusak citra gitu. Alhamdulillah ini yang saya alami, kemudahan menyampaikan kebaikan lah gitu. Ya, jujur aja dulu kita mana berani ngomong begini sih kan. Berarti dengan pertemuan kita ini tuh bukan suatu kebetulan ya. Ya, saya meyakini begini. Jangankan takdir orang, nasib orang, daun yang jatuh pun tanpa izin Allah tidak mungkin terjadi. Gitu. Dan saya meyakini itu. Jadi niat baik itu pasti halnya baik. Misalnya hari ini kita mau ketemu kan tidak direncanakan. Iya betul. Dikasih kemudahan semuanya lah gitu. Nah, saya juga berharap lah gitu, teman-teman yang menyaksikan acara ini jangan bosan-bosan. Pokoknya ikuti terus channel Mulia Noise. Banyak manfaatnya insya Allah. Kalau misalkan ada kebaikan, tidak ada salahnya dan tidak ada kata terlambat untuk berubah. Gitu. Sekalian ada YouTube kan? Oh iya, saya punya channel juga teman-teman. Channel saya namanya Teras Istana. Teras Istana. Oh ini ya? Iya ini Teras Istana. Jadi saya punya beberapa program gitu di Teras Istana. Itu satu motivasi Abah. Jadi motivasi Abah itu melalui kata-kata tuh kita buat, mudah-mudahan tergugah hatinya. Gitu. Yang kedua perjalanan hidup. Nah itu saya buat itu konsepnya perjalanan hidup. Jadi setiap orang itu nggak ada ujung-ujung. Iya. Jadi ada perjalanannya kan itu. Nah justru perjalanan itu yang bikin orang itu punya nilai kebahagiaan tersendiri. Susah dulu, pasti ngalamin senang. Iya. Nah yang berikutnya itu ada inspirasi. Nah, saya banyak juga tuh ya? Ada inspirasi. Saya bikin jadi teman-teman yang punya potensi saya ajak ngobrol. Itu mudah-mudahan itu membangkitkan semangat orang. Karena biasanya orang itu mau berubah itu nyari momen. Iya, mau berubah jadi momen. Misalnya begini, nunggu tahun baru deh. Oh iya. Kita berubah, nyari momen mau tahun baru, mau tahun baru Hijriah atau Masehi, atau misalnya kita ketemu tokoh, kita ketemu apa. Biasanya begitu kan. Saya buat inspirasi itu. Nah yang terakhir itu ada program dimensi lain. Dimensi lain, oh berarti kayak dimensi apa tuh? Astral atau apa tuh? Ya dimensi lain itu sesuatu hal yang di luar akal kita. Oh. Gitu. Jadi goib ya? Ya nggak goib juga. Artinya ya diantaranya mungkin seperti itu ya. Misalnya dimensi lain itu kita berdoa kepada Allah yang di luar akal kita. Contoh lah, ini kita bangun dengan anggaran yang tidak memungkinkan. Kita berdoa gitu kan, kita menembus malam memohon kepada Allah gitu. Nah diantaranya seperti itu. Yang kedua mungkin misalnya kayak ada orang yang di ruqyah, pengobatan itu kan di luar pemikiran kita. Nah teman-teman ini munajat pun bisa untuk ruqyah. Jadi ada teman-teman yang memungkinkan rumahnya kurang nyaman, unsur negatifnya ada, bacakan munajat ini insya Allah, karena banyak ayat-ayat yang memang cukup bagus. Dan ini kan Al-Quran. Pengalaman kita ada yang seperti itu, rumah yang kurang nyaman, seorang sakit dan lain sebagainya. Makanya saya punya harapan nih teman-teman ngikutin channel ini, mudah-mudahan jangan sampai berpikir wah saya udah tua nih, gitu, mau berubah karena nggak ada waktu lagi. Perubahan itu bukan dilihat dari usia sebetulnya. Endingnya Allah ridho ya jadi. Gitu. Jadi kalau misalkan mau berubah dari muda itu lebih bagus. Tapi kalau berhubung umur kita sekarang udah 40, 50, tidak ada salahnya dan tidak kata terlambat. Gitu. Lakukan kebaikan itu mulai dari yang kecil. Itu karena kita tidak tahu amalan mana yang Allah cintai, yang Allah ridho terhadap perbuatan kita. Misalnya gitu, kita dosa banyak nih,
Tapi kemudian hari kita lagi minum kopi, ya kan, ada lalat masuk, ya Allah kesian banget ini, kalau dia masuk kehidupannya gimana gitu kan, dia punya anak dan lain sebagainya. Yang Allah ridho mungkin itu bisa, yang menyebabkan rahmat Allah ya turun untuk kita, ridhonya untuk kita. Itu jadi saya punya harapan lah teman-teman untuk diri saya atau siapapun yang menyaksikan channel ini ya. Perubahan itu harus dari niat. Gitu. Kemudian yang kedua, ketika niat itu sudah terpasang kuat, gitu, mulai rencanakan mau berbuat apa. Itu tentu yang paling penting teman-teman, zaman ini kan sekarang udah zaman yang udah tua banget gitu kan, harus pinter milih cari guru. Gitu. Jadi orang yang benar-benar mengayomi fisiknya, rohaninya, dan benar-benar guru yang memang mempertanggungjawabkan lah gitu. Jadi teman-teman ini dari awal ini daging semua obrolannya ya. Adem lah, tenang lah ya. Obrolannya nih ya, nggak ada tulangnya nih obrolan ini, daging semua teman-teman. Oke Pak Awang, karena udah hampir larut malam nih, ya kan, dan hujan juga ya kan, karena kita pulang jauh juga nih, nih. Mungkin mau memberikan pesan-pesan buat teman Mulia Nuis. Alhamdulillah hari ini Allah pertemukan saya dengan sahabat lama di channel Mulia Nuis. Mudah-mudahan niatnya, perilaku kita tambah mulia. Amin. Cocok itu. Jadi saya punya prinsip teman-teman, hidup itu bukan hanya menjadi orang baik, tapi harus bisa bermanfaat. Kemudian di channel Mulia Nuis ini suarakan kemuliaan itu. Gitu. Inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Gitu. Jadi kemuliaan seseorang di mata Allah itu bukan karena pangkat, jabatan, harta, keturunan, tetapi takwanya. Orang yang paling bertakwa di hadapan Allah dia yang paling mulia. Nah, teman-teman, ikuti kegiatan munajat ini setiap bulan, ada mingguan dan Jumat Jumat, dan mudah-mudahan tidak ada kata terlambat untuk berubah, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi orang yang baik itu orang yang ketika melakukan kesalahan sadar dan cepat-cepat berubah memperbaiki kesalahan itu. Tetap semangat, ikuti channel Mulia Nuis. Nah, jadi teman-teman jangan lupa ikuti terus channelnya Teras Istana dan Mulia Nuis. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan bagikan semua kebaikan, kan? Membagikan kebaikan itu lebih baik daripada memberikan janji, kecuali janji Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.